Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang interferensi cahaya. Ini materi fisika kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang interferensi cahaya. Ini adalah interferensi celah ganda dari hasil percobaan Thomas Young ya. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas ya. Misalkan ini adalah sumber cahaya ya. Ini ada celah, ada dua celah ya. Maka sumber cahaya ini akan memasuki celah. Kemudian jika kita letak layar di sini ya, maka cahaya itu akan seperti ini, dan di sini di layar ini akan terbentuk terang gelap, terang gelap, terang gelap ya. Oke, yang tengah-tengah ini terang pusat atau terang ke 0. Ini gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3 dan seterusnya. Di bawah juga ya, sama dengan posisi yang di atas. Gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3 dan seterusnya. Oke adik-adik. D ini adalah jarak antar celah, kan dua celah, jarak celah ini ke celah sini disebut D kecil ya. Kemudian dari celah ini ke layar itu kita sebut L atau panjang celah ke layar, yaitu L. Oke, kemudian panjang gelombang cahaya yang digunakan itu lambda ya, seperti biasa lambda panjang gelombang ya. Oke, ini keterangan lengkapnya ya. D tadi jarak antar celah, L jarak celah ke layar, P itu jarak dari terang pusat atau jarak orde terang. Itu seperti ini gambarannya, dari terang pusat ke, misalnya dari terang pusat ke terang 1, ini disebut P ya. Sama halnya dengan dari terang pusat ke gelap 2 juga itu disebut P ya Dedek. Jadi pokoknya jarak dari terang pusat ya kemana, baik ke terang 1, terang 2 dan seterusnya, itu disebut P ya. M orde terang. Orde terang itu maksudnya misal ke terang 1 ordenya 1, terang 2 ordenya 2, ke gelap 3 ordenya 3. M0 yaitu terang pusat. Panjang gelombang lambda. Oke adik-adik, lambda ini kan satuannya bisa saja soal memvariasikannya ya. Jadi kalau kita pakai satuan internasional ini meter, jika di dalam soal ada satuan nanometer atau Armstrong, ini Armstrong ya, ini nanometer, maka adik-adik konversikan. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter, 1 Armstrong sama dengan 10 minus 10 meter. Kemudian triknya adik-adik harus samakan semua satuannya. Misalnya dalam milimeter semua, atau adik-adik acuannya adalah opsen soal. Jika opsennya minta ke milimeter, maka sebelum mengoperasikan ke dalam rumus, adik-adik jadikan milimeter semuanya, atau kalau meter semuanya. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, ini rumus untuk interferensi maksimum atau yang terang ya. Berbeda dengan yang gelap nanti atau yang minimum ya. Untuk yang terang itu rumusnya dP per L sama dengan M lambda. D itu kita sudah tahu tadi ya, dP M lambda L ya. Oke, dP per L M lambda. Oke, ini untuk yang terang. Untuk yang gelap atau minimum, dP per L sama dengan dalam kurung 2M kurang 1 dikali setengah lambda. Jadi adik-adik sebelum mengerjakan soal ke rumus, adik-adik harus lihat dulu soalnya itu terang atau gelap. Oke adik-adik, jika adik-adik mendapati buku atau referensi lain yang ini bukan P, misalnya Y, sama saja ya, artinya ya jarak ke terang pusat ya. Kadang ada referensi lain simbolnya Y, bisa jadi simbolnya yang lainnya itu cuma simbol saja ya adik-adik. Kemudian ini juga M ini bisa jadi di buku lain N ya, bisa jadi N nih.
Ya, di buku lain bisa jadi N. P ini bisa jadi di buku lain itu Y. Oke adik-adik, seperti itu. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang pertama. Dua celah sempit terpisah pada jarak 0,2 mm. Disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang ke 0 pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Tentukan panjang gelombang sinar yang dipakai dalam milimeter. Oke adik-adik, kita langsung lihat ini dua celah sempit terpisah pada jarak. Berarti ini celahnya terpisah pada jarak, berarti itu D ya. Dua celah sempit terpisah pada jarak, berarti jarak antar celah, berarti D-nya 0,2 mm. Oke. Disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang pusat atau terang ke 0 ya. Terang ketiga ya, adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Terang ketiga kan ini terang ketiga, gelap 3, terang 3. Jaraknya ke terang pusat atau terang 0, berarti dari sini ke sini. Ya, ini disebut P ya, jarak ke terang pusat ya. Berarti P-nya sama dengan 7,5 mm. Pada layar yang jaraknya, berarti jarak layar ke celah ya, 1 meter dari celah. Ini layar, ini celah, jaraknya L, 1 meter. Maka tentukan panjang gelombang dalam milimeter. Oke, tentukan lambda dalam milimeter. Ini ditanya dalam milimeter. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, berarti ini soalnya adalah soal terang. Berarti nanti rumus yang kita pakai yang ini. dP per L sama dengan M lambda. Oke. Jangan adik-adik salah menggunakan rumus ya kalau yang ini untuk yang gelap. Kemudian ini garis terang ketiga, berarti M-nya 3. Oke adik-adik, kita langsung saja kerjakan ya. dP per L sama dengan M lambda. Oke adik-adik, lihat di sini ini milimeter, meter. Diminta dalam milimeter. Ini alangkah baiknya dirubah ke milimeter semua karena permintaan soal mili, terus ini banyak yang mili. Ya, jadi yang 1 meter ini kita rubah ke dalam milimeter. 1 milimeter kan 1000, 1 meter kan 1000 milimeter. Oke, baru kita masukkan D-nya tadi 0,2, P-nya 7,5 per L-nya 1000. M-nya 3 kali lambda. Oke adik-adik, ini selalunya soalnya dalam bentuk pangkat. Jadi adik-adik harus terbiasa mengubah bilangan berpangkat. Jadi ini alangkah baiknya adik-adik rubah jadi 0,2 ini jadi 2 kali 10 pangkat negatif 1. Karena dia bergeser 1 ke kanan. Geser ke kanan pangkat negatif. Ini juga 75 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, ini 1010 pangkat 3. Oke, adik-adik tinggal kalikan 2 kali 75, 150 kali 10 pangkat minus 1 dengan minus 1. Kalau kali pangkat ditambah jadi minus 2. Positif 3, 10 pangkat positif 3 naik ke atas jadi 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3 lambda. Oke, jadi hasilnya ini 150 kali 10 pangkat ini minus 2 dengan minus 3, kalau kita tambahkan jadi minus 5 sama dengan 3 lambda. Oke, sehingga lambdanya ini bagi 3 ya. Lambda sama dengan 150 per 3 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga 150 bagi 3 kan 50.
50 kali 10 minus 5. Ini satuannya nanti sudah milimeter ya adik-adik, karena semuanya kita jadikan milimeter. Oke, soal meminta bilangannya satuan. Ya, jadi 50 ini kita geser ke kiri. 1 jadi 5,0. 5,0. Kalau gesernya ke kiri, pangkat ditambah, pangkatnya ditambah. Kalau gesernya ke kanan, pangkatnya dikurang. Oke, kita geser ke kiri, 50 jadi 5,0, geser 1 ke kiri, ya 50 jadi 0,50. Maka pangkat ini karena geser ke kiri pangkat ditambah, jadi 5 tambah 1. Jadi 5,0 kali 10 pangkat min 5 tambah 1 min 4 ya. Min 5 tambah 1. Hati-hati adik-adik, sering siswa itu min 5 tambah 1 saking mau cepatnya ya, dia dibuatnya minus 6 ya. Hati-hati, minus 5 tambah 1 minus 4. Ini satuannya langsung milimeter. Oke adik-adik, jadi triknya adik-adik sebaiknya rubah ke dalam bilangan berpangkat ya. Jadi adik-adik harus tahu 0,2 itu 2 kali 10 minus 1, 7,5 itu 75 kali 10 minus 1 ya. Bagaimana kalau 7,55 ya? 7,55 ini 755 kali 10 pangkat negatif 2 ya, seperti itu. Gesernya ke kanan 2 maka berkurang 2 ya, geser ke kanan kan berkurang ya, ini karena 1 minus 1. Oke adik-adik, kemudian ini pangkat 3 naik ke atas jadi minus 3, jadi adik-adik harus sudah bisa materi bilangan berpangkat ya. Materi bilangan berpangkat ini materi kelas 9 dan kelas 10 ya. Oke, kemudian trik awalnya adik-adik harus samakan satuan dulu supaya tak bingung ya. Setelah samakan satuan, nanti dioperasikan satuan yang sudah sama, kemudian hasil akhir dijadikan satuan permintaan soal ya, ke milimeter. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi interferensi celah ganda. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.